Selamat berjumpa kembali dalam berbagai penelaahan yang berkaitan dengan tema-tema yang erat kaitannya dengan dunia bisnis, kemudian juga dunia etika di dalamnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menelaah tentang moralitas. Moralitas ini merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga akan terjalin rasa hormat dan juga menghormati antar sesama. Manakala kita berbicara tentang moralitas ini, maka ada beberapa ciri dari moralitas ini, dan di antara ciri-ciri tersebut, yang pertama adalah bahwa moralitas itu berkaitan dengan tanggung jawab. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab ini, maka nilai-nilai moral ini akan mengakibatkan apakah seseorang itu bersalah ataupun tidak bersalah. Ini dapat bermula dari apakah seseorang itu mampu menjaga tanggung jawabnya ataukah tidak. Ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya adalah bersifat moral itu sendiri. Dalam hal ini, tidak ada moral yang murni terlepas dari nilai-nilai lain. Inilah yang dimaksudkan dengan bersifat formal. Kemudian yang ketiga, ciri dari moral yang baik ataupun moralitas itu sendiri, yaitu bahwa moralitas ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu ciri dari nilai moral adalah bahwa hanya nilai moral ini yang dapat menimbulkan suara-suara dari hati nurani yang menuduh bila kita meremehkan nilai-nilai moral. Akan tetapi sebaliknya, akan memuji akan diri sendiri manakala mewujudkan nilai-nilai moral. Dan yang keempat, ciri dari moral adalah bahwa moral itu mewajibkan. Nilai-nilai dari moral ini mewajibkan seseorang secara absolut dan tidak bisa ditawar. Dalam nilai moral terkandung imperatif kategoris, sedangkan nilai-nilai lain hanya berkaitan dengan imperatif hipotesis. Ini mengandung makna bahwa jika kita ataupun seseorang ingin merealisasikan nilai-nilai lain, maka orang tersebut harus menempuh jalan tertentu.
Dan moral ini mengandung imperatif kategoris, yang mana ini mengandung makna bahwa moral mewajibkan manusia untuk begitu saja tanpa ada syarat tertentu. Inilah ciri-ciri yang melekat pada moral. Dan di dalam kehidupan nyata, moralitas ini terdiri dari berbagai jenis di dalamnya. Jenis-jenis moralitas tersebut, yang pertama adalah moralitas objektif. Moralitas objektif ini memandang bahwa perbuatan manusia itu bebas dari pengaruh pihak pelaku. Ini jenis moralitas yang pertama. Kemudian jenis moralitas yang kedua adalah moralitas subjektif. Moralitas subjektif ini melihat bahwa perbuatan manusia itu merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan juga persetujuan pelaku sebagai individu. Kemudian jenis moralitas yang ketiga yaitu moralitas intrinsik. Moralitas intrinsik ini memandang bahwa perbuatan baik ataupun buruk pada hakikatnya bukan pada pengaruh hukum positif. Dan jenis moralitas yang keempat yaitu moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik ini melihat bahwa suatu perbuatan itu dipengaruhi oleh penguasaan, dipengaruhi oleh hukum positif baik dari manusia maupun dari Tuhan. Inilah beberapa hal yang menyangkut tentang jenis-jenis moralitas. Dan selanjutnya, moralitas ini pun tentu memiliki berbagai tujuan di dalamnya. Tujuan dari adanya moral ataupun moralitas ini, yang pertama adalah bahwa moralitas itu bertujuan untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan juga kemanusiaan. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari adanya moralitas adalah dalam rangka memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di dalam setiap dorongan, naluri, dan juga keinginan yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Kemudian tujuan yang ketiga
dari adanya moralitas adalah untuk memotivasi manusia agar bersikap dan juga bertindak dengan penuh kebaikan serta kebijakan, yang mana ini disadari atas kesadaran kewajiban yang berlandaskan pada moral. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa moralitas ini akan memberikan wawasan, utamanya wawasan masa depan kepada manusia, baik itu sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan memenuhi benaknya dengan berbagai pertimbangan sebelum dia bertindak. Kemudian tujuan yang kelima dari moralitas adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia dengan sesamanya. Karena moralitas ini akan menjadi suatu landasan munculnya rasa percaya terhadap sesamanya. Dan tujuan yang keenam dari moralitas adalah membuat manusia untuk lebih berbahagia. Baik itu berbahagia, damai dari aspek jasmani maupun dalam aspek rohani. Kedamaian ini muncul karena menjalankan fungsi moral, sehingga tidak ada rasa ataupun perasaan penyesalan. Tidak akan muncul konflik batin atau bahkan munculnya perasaan berdosa ataupun kekecewaan. Ini adalah beberapa tujuan dari adanya moralitas itu. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang tujuan adanya moral yang baik, maka di dalamnya moralitas ini pun ada beberapa unsur yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur dari moralitas ini, yang pertama adalah berkata jujur. Berkata jujur ini mengandung makna bahwa seseorang haruslah berani untuk mengungkapkan perkataan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Ini adalah unsur moralitas yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu unsur keberanian. Kesiapan fisik maupun kesiapan mental untuk menghadapi suatu peristiwa. Dan ini juga membenarkan jika peristiwa tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Inilah keberanian. Kalau memang benar, berani berkata benar, dan kalau memang itu salah, berani mengatakan bahwa sesuatu itu salah. Kemudian yang ketiga, yaitu berbuat benar itu sendiri. Berbuat benar ini mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah sesuai dengan aturan dan juga kaidah yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, yaitu berlaku adil.
Apa makna berlaku adil? Maknanya cukup sederhana, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan unsur-unsur di dalam moralitas. Selanjutnya, moralitas ini akan muncul ataupun tumbuh melalui suatu proses, di mana proses pembentukan dari moralitas ini dapat melalui berbagai cara, tahapan, ataupun metode. Proses pembentukan moralitas itu yang pertama adalah melalui pengajaran langsung. Ini dapat berwujud pembentukan perilaku moral berupa penanaman tentang apa yang benar dan tentang apa yang salah. Penanaman ini biasanya akan kental sekali dilakukan oleh orang-orang tua kita ataupun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian proses pembentukan moralitas ini yang kedua adalah melalui identifikasi, di mana dalam hal ini seseorang akan mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain, atau dalam istilah lain dengan model permodelan. Maka orang tersebut ada kecenderungan untuk mencontoh apa-apa yang menjadi perilaku dari model ataupun orang lain tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu melalui proses mencoba, salah, dan terus mencoba. Dalam hal ini, seseorang akan belajar untuk mengembangkan suatu perilaku yang erat kaitannya dengan moral dengan berulang kali melakukan suatu percobaan-percobaan. Dengan berbagai teknik percobaan-percobaan tersebut, maka seseorang lambat laun akan mampu melihat apakah dengan dia berperilaku tertentu, lingkungan yang ada di sekitarnya akankah menerimanya atau sebaliknya, yaitu munculnya penolakan atas diri kita. Oleh karena itu, karena pembentukan moralitas ini butuh suatu proses, maka untuk membentuk moralitas yang baik tidak ada kata finish di dalam prosesnya. Mengapa? Karena dinamika kehidupan yang ada di sekitar kita itu sifatnya tidaklah statis, tetapi sangat-sangat dinamis. Oleh karenanya, di dalam membentuk moral-moral inilah yang tentu membutuhkan effort dari kita untuk terus menjaga rel yang kita lalui tetap berada pada jalurnya. Karena dengan semakin majunya, utamanya maju dalam hal pengetahuan dan ilmu serta teknologi,
maka akan semakin besar tantangannya dalam tidak hanya membentuk moral, tapi juga menjaga moral itu sendiri. Demikian pembahasan singkat kita tentang moralitas ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.